Petualangan om-om tua bersama bocil FF melawan zombie yang disebabkan jamur dari Indonesia. Indonesia coy, masuk film. Cerita bermula pada tahun 1968 pada acara Close the Door, tapi hostnya masih berambut. Di sana para ilmuwan menceritakan manusia selalu berperang melawan virus dengan korban yang sampai berjuta-juta. Namun pada akhirnya manusia yang selalu menjadi pemenang. Ya, walaupun bukan pemenang di hatimu, namun ada salah satu yang paling takuti nih oleh para ilmuwan, yaitu jamur. Bukan jamur panu, kadas, dan kurap, tapi ada salah satu jamur nih yang tidak ingin membunuh tapi Maksud saya mengkontrol. Maklum guys, baru buat film. Jamur itu ditemukan pada semut yang dapat mengambil alih pikiran dan membuat semut berhalusinasi. Ya, macam-macam lem Aibon lah. Namun ketakutan ini dipatahkan karena semut dan manusia memiliki struktur tubuh yang berbeda. Karena jamur akan mati pada inang yang punya suhu tubuh yang tinggi. Ya, apa mau dikata kalau pemanasan global udah terjadi nih. Ya, karena sejatinya jamur akan selalu beradaptasi. Dan yang paling ditakutkan, jamur akan mengambil alih dan mengontrol sehingga menginfeksi manusia yang ada di dunia. Dan saat itu terjadi, ya manusia kalah. We lose. Dengan genjrengan gitar Alibata yang syahdu, dan ini dia The Last of Us. Waktu berlalu sampai pada tahun 2003. Terlihat gadis cantik berambut keriting bernama Sarah terbangun dari tidurnya. Ia menyiapkan sarapan untuk ayahnya yang bernama Joel. Sungguh anak yang solehah. Dan tak lama pamannya bernama Tommy datang untuk ikut sarapan. Lalu suara radio terdengar. Saat itu Jakarta sedang ada gangguan. Lalu menghimbau warga Amerika. Karena hari ini tepat pada ulang tahun ayahnya yang ke-36, membuat Joel agak jendol dan bertanya, "Jakarta di mana?" Sehingga Sarah sebagai anak yang baik memberitahu, Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Saat sedang bersiap untuk berangkat, Sarah masuk nih ke kamar ayahnya, lalu mengambil beberapa lembar duit dan jam ayahnya yang rusak. Dia berniat memperbaiki jam ayahnya dengan uang yang ia curi. Wah, nggak patut dicontoh, apalagi mencuri pandangan ke janda sebelah. Waktu menunjukkan pukul 14.25, yang berarti 5 menit lagi Sarah akan pulang sekolah. Saat pulang sekolah, ia menaiki Metro Mini untuk ke toko jam yang akan diservis untuk hadiah ulang tahun ayahnya si Joel. Namun saat sedang diperbaiki, istri Kang Jam ini keluar, malah nyuruh Sarah buat pulang ke rumahnya karena toko mau ditutup nih. Dan saat dia berjalan pulang, suasana udah mulai sepi nih, seperti hati kalian yang jomblo. Saat Sarah pulang, ia mampir ke rumah tetangganya, sebut saja Isah. Saat sampai di rumah Isah, dia disambut dengan asu bernama Mercy. Saat Sarah sedang memilih kaset DVD untuk ditonton bersama ayahnya, tanpa ia sadari, nenek-nenek di belakang Sarah sedang kencang-kencang. Karena ayahnya si Joel bentar lagi akan pulang, dia izin nih kepada Tante Isah untuk minjem kaset DVD-nya. Dan saat ia mau keluar rumah, Mercy, asunya si Tante Isah, melihat nenek-nenek dengan tatapan heran. Scene pun berubah saat Joel pulang kerja, dan ia pulang terlambat karena bosnya yang kapitalis. Dan saat Sarah memberikan kado jam yang sudah dia servis, ayah pun heran. "Dapat uang dari mana kamu? Kamu habis mandi lumpur?" Sarah pun ngakuin kalau ia ngambil uang ayahnya. Sarah beralasan karena ayah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia berinisiatif nih untuk membawa jamnya ke tukang servis. Lalu Sarah dan Joel pun menonton film yang dia pinjam dari tetangga. Sampai Sarah pun ketiduran. Dan tak lama HP Joel pun berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah adiknya Tommy. Dia bercerita kalau dia lagi ditahan karena melakukan duel maut nih di bar. Dan Tommy meminta Joel sebagai kakaknya untuk menjamin dia bebas dari penjara. Ya, mau nggak mau sebagai kakak yang baik, Joel berangkat nih ke polsek. Saat Sarah terbangun dari tidur, dia menemukan asu tetangganya menggedor-gedor pintu. Sarah pun mengajak asu untuk pulang. Namun asu pun merontak, tak mau dipulangkan dan malah lari menjauhi Sarah. Mulai suruh nih. Karena melihat pintu tetangganya terbuka, Sarah pun mengecek ke dalam. Betapa terkejutnya ia saat terpeleset oleh darah dan melihat si nenek sedang mukbang anaknya sendiri dan menularkan jamur yang keluar dari mulut si nenek. Sarah pun lari tunggang langgang, bagaikan melarikan diri dari kenyataan. Beruntung, mobil ayahnya datang dan mau tak mau, kepala si nenek pun dipantek dengan kunci Inggris oleh si Joel. Dan pamannya Tommy meminta Joel dan Sarah untuk segera masuk ke dalam mobil. Dan saat mereka akan pergi keluar komplek, tangga mereka yang udah terinfeksi oleh si nenek bangkit menjadi zombie. Dan saat mereka pergi, ada seseorang yang ingin menebeng dengan mereka. Namun Joel menyuruh Tommy untuk terus tetap melakukan ulti Johnson. Mereka ingin pergi ke perbatasan. Namun saat di jalan, perbatasan juga macet nih karena dijaga oleh pihak militer. Joel menyuruh Tommy untuk melewati area jungle. Namun ternyata udah diblokade nih oleh pihak militer dengan tembok grok. Sehingga mau nggak mau nih melewati jalur kota yang udah kacau balau. Dan saat mereka menghindari kerusuhan, tiba-tiba pesawat jatuh tepat di belakang mereka dan meledak. Karena ledakannya membuat mobil pun terbalik. Ledakan tersebut membuat Sarah
nggak bisa berjalan dan harus dibopong nih oleh si Joel. Saat mereka mencari jalan keluar ke perbatasan, Joel yang membopong Sarah melihat sekumpulan zombie yang sedang mukbang dan menularkan virus ke manusia. Salah satu zombie yang sedang mukbang lalu melihat mereka nih, dan tanpa babi bu, Joel mengeluarkan jurus 1000 langkah guna menghindari kejaran zombie kampret tersebut. Dan saat jurus 1000 langkah dikeluarkan, terdengar suara tembakan yang mengenai kepala dan membuat zombie tersebut terpongking. Dan ternyata yang menembak adalah pihak militer. Saat Pak Tentara menerima perintah untuk menghabisi Joel dan Sarah, dia pun sedikit kaget. Ya, mau nggak mau atasan adalah penguasa, jadi dia menuruti atasannya guys. Dan saat bredet peluru keluar dari senapan Pak Tentro, Joel yang membopong Sarah pun terjatuh hingga terpleset. Dan saat Pak Tentro ingin menghabisi Joel, dia pun meminta maaf karena perintah atasan adalah mutlak. Namun, dar! Pak Tentro keburu di headshot oleh Tommy. Joel pun bangkit dan melihat anaknya, Sarah, malah sakaratul maut karena perutnya terkena bredet Pak Tentro. Sebagai ayah, Joel pun menangis sejadi-jadinya karena ditinggal oleh anak semata wayang yang soleh. Asli, scene ini sedih bener cuy. Scene pun berlanjut ke 20 tahun setelah wabah yang menyakiti bumi, dan terlihat seorang bocil FF dengan pemandangan kota Boston yang morak-marik di tahun 2023. Bocil FF pun ditulungi oleh Pak Polisi dan dia dibawa ke dalam untuk diperiksa apakah bocil ini sudah terinfeksi atau belum. Saat diperiksa, Bu Polisi bilang kalau udah diperiksa dia bisa main FF sepuasnya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata hasilnya menunjukkan warna merah, yang berarti bocil FF sudah terinfeksi virus guys. Namun Bu Polisi tetap santuy aja dan bilang dia kan bebek aja. Emang suka bohong nih polisi, sama kayak di Konoha. Lalu scene pun berubah saat ibu-ibu membuka truk yang berisikan mait-mait yang akan ngaben. Dia pun gak sanggup untuk ngaben bocil FF yang udah terkontaminasi dan nyuruh bapak-bapak di sampingnya untuk ngaben anak itu guys. Ini kan si Joel. Baru sadar nih. Kalau sadar diri sih belum. Oke lah, lanjut. Tanpa ekspresi, Joel pun ngaben bocil FF tersebut. Setelah melakukan pekerjaan, Joel menerima semacam kupon yang dia gunakan untuk alat tukar yang gantiin uang lah di sana. Setelah itu terlihat pemandangan benteng umat manusia yang dijaga oleh Tentro dan polisi. Saat Joel melihat eksekusi para pelanggar, ia diberi kode oleh salah satu polisi nih. Ternyata dia adalah anggota Fedra. Fedra itu semacam kelompok seperti polisi dan Tentro yang menjaga keamanan dan kenyamanan di tempat tersebut guys. Terlihat Pak Polisi ini memberi sejumlah uang ke Joel dan mereka pun bertransaksi barang haram tersebut. Dalam percakapan mereka, Joel dan Pak Polisi tersebut merencanakan melarikan diri. Sehingga Pak Polisi memberikan saran nih ke Joel agar tidak keluar malam karena para anggota pemberontak yang menyebut diri mereka adalah Fireflies sudah membawa onar. Terlihat Mang Bewok sedang mengobrol dengan wanita bernama Tess. Usut punya usut, ternyata Tess membeli aki mobil ke Mang Bewok. Namun entah apa yang terjadi nih, kayaknya Mang Bewok ini mau nipu si Tess. Lalu tiba-tiba terdengar ledakan dari luar gedung. Ternyata pihak Fedra sedang beradu tembak dengan Fireflies. Dari teriakan anggota Fireflies ini nih, sepertinya Fireflies menginginkan Boston untuk merdeka dan tidak dijajah oleh Fedra. Seperti Kang Parkir yang muncul entah dari mana, dua anggota Fedra menangkap Tess. Lalu scene pun berubah ke bocil perempuan yang dirantai. Mungkin lagi bad mood atau pengen KLX dia. Jadi kelihatannya bete karena ditanya pertanyaan yang sama berulang-ulang. Terlihat Joel mendatangi penyiar radio, tempat para pengungsi menitipkan salam dan memberikan udut kepada penyiar radio nih sebagai sorogokan agar ia memberitahu keberadaan adiknya si Tommy. Karena Joel sangat khawatir nih kepada adiknya. Ya udah 3 kali puasa 3 kali lebaran dia nggak jawab pesan radio si Joel. Karena dipaksa Joel untuk memberitahu Tommy ada di mana. Ya mau nggak mau penyiar radio memberitahu kan Tommy ada di mana. Namun si Joel yang beleguk ini malah nggak tahu ada di mana. Karena pusing, Joel pun pulang ke rumahnya, lalu meminum amer hingga tertidur. Dan kemudian datang Ciwi yang menemani dia tidur sampai pagi guys. Saat terbangun, Joel pun rada pusing karena efek amer yang dia minum. Dan ternyata dia udah dibuatkan kopi oleh Tess. Ternyata nih, Tess dan Joel itu menjadi pasangan setelah wabah ini terjadi guys. Joel pun menanyakan perihal luka di muka Tess. Tess pun menjawab, biasa, mama habis dari pasar murah. Tess pun menceritakan baterai aki yang dia beli malah dijual lagi ke orang lain sama Mang Bewok. Joel pun marah hingga Tess menenangkannya nih. Scene pun beralih kepada anggota Fireflies yang sedang rapat tanpa
nasi bungkus. Marlin pun ditanya oleh anggotanya, kenapa dia ngurung gadis dan menguncinya? Biasalah, cungu kepo pada atasan. Lalu terlihat Tess sedang bertransaksi yang diawasi oleh Joel. Ternyata dia mencari informasi kemana baterai aki mobil itu dijual. Terlihat Marlin memberikan tas kepada bocil yang di rantai. Dengan segera nih, bocil mengambil pisau yang ada dalam tasnya. Lalu dengan speak iblis Marlin merayu nih agar si bocil nurut kepadanya. Belakangan diketahui bocil ini bernama Veronica. Namun Marlin mengetahui nama asli bocil tersebut yang bernama Ellie. Sehingga dengan bujuk rayunya, Ellie pun mengikuti Marlin dengan dibebaskannya dia dari rantai tersebut. Scene pun beralih ke Joel dan Tess yang lagi OTW ke gedung di mana baterai aki mobil itu dicuri nih. Mereka menemukan mayat zombie yang udah jadi jamur di dinding. Dengan jalan yang menaiki tangga, sampailah ia di gedung tersebut. Mereka terlihat kaget saat ada darah mengalir dari balik pintu. Saat mereka masuk, terdapat banyak korban yang terkapar akibat baku tembak. Usut punya usut, itu adalah kelompok membeok yang licik yang menjual baterai aki rusak tapi masih ingin mereka jual. Terdengar suara rintih keenakan. Terlihat seseorang sedang membopong orang yang terkena luka tembak. Saat Joel ingin memeriksanya, keluarlah Ellie dari balik pintu dan menyerang Joel. Dengan sigap, bocil FF itu pun dikepret oleh si Joel. Wah, ternyata Marlin yang tertembak. Dan sepertinya ia mengenal dengan baik si Joel. Dengan negosiasi yang cepat seperti ngirim paket, was, kelompok Fireplace dengan Marlin akan menyiapkan segala sesuatu yang Joel dan Tess butuhkan demi menukar dengan keselamatan Ellie. Sampai di rumah, Joel dan Ellie ngobrol banyak. Bahkan karena kepintaran Ellie, dia bisa tahu nih beberapa sandi yang Joel tulis di bukunya. Padahal anak ini nggak sekolah, PAUD aja enggak. Malam pun tiba saat anggota federal melakukan siskamling demi menjaga keamanan dan kenyamanan para penghuni Boston. Joel, Tess, dan Ellie pun keluar melalui gorong-gorong. Mereka pun mengendap-endap dari puing satu ke puing yang lain untuk melarikan diri dari Boston dan membawa Ellie ke tempat yang sudah dijanjikan bersama Marlin. Terdapat polisi federal nih yang sedang nguyuh dan mereka pun kegep oleh polisi federal tersebut sehingga mereka mau nggak mau dites apakah terinfeksi atau tidak dibanding mereka kena dor kan sama Pak Polisi Federal. Dan pada saat Joel dan Tess diperiksa, mereka hijau nih, berarti nggak terinfeksi. Tapi pada saat Ellie diperiksa, Ellie malah nyerang polisi dengan pisau lipatnya. Saat itu Pak Polisi pun marah dan ingin mendor Ellie, namun dialihkan oleh Joel. Sehingga Joel pun teringat saat dia ditodong pas lagi ngendong anaknya. Dia nggak mau hal tersebut terulang lagi dan Joel pun ngantemi kepala Pak Polisi sampai modar. Dan saat itu Tess ngeliat hasil pemeriksaan Ellie yang ternyata dia udah terjangkit virus tersebut. Sehingga Ellie pun memberitahunya kalau dia itu kebal oleh virus itu. Karena anggota federal udah mau datang nih, Tess nyuruh Joel untuk pergi dari sini. Dengan membawa Ellie, mereka kabur dari Boston. Dan film pun selesai. Gimana? Seru kan? Dari setting latar dan tempatnya udah mirip sama kayak di game. Dan baru episode 1 aja udah seru banget nih. Kira-kira gimana nasib mereka nih setelah keluar dari penampungan itu? Tunggu kelanjutan di episode 2. Jangan lupa nih bagiin ke grup WA keluarga kalian biar kita makin semangat.